فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan jelaskan tentang sedikit pembahagian harta haram, ya. Kemudian ketika dipindah tangankan harta haram ini kepada orang lain. Perlu kita ketahui, para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya harta haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah haram zatnya. Yang kedua adalah haram iktisabnya, yaitu perolehannya, cara mendapatkannya. Untuk jenis pertama, yaitu haram zatnya. Contohnya adalah khamar, yang zatnya haram untuk dikonsumsi. Begitu juga contohnya hewan-hewan yang haram seperti anjing, babi, ya. Menurut pendapat yang kuat anjing itu haram, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan makruh untuk dikonsumsi, ya. Anjing, babi, hewan-hewan yang bertaring, yang dia memangsa manusia dari hewan-hewan darat, ya. Begitu juga bangkai, kotoran-kotoran. Nah, ini adalah barang-barang yang haram zatnya untuk dikonsumsi. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya perpindahan kepemilikan kepada orang lain, maka ini tidaklah mengubah status hukum barang tersebut. Tetap dia adalah haram untuk dikonsumsi. Demikian, ya. Haram untuk dikonsumsi. Demikian. Nah, ini insyaallah para ulama semuanya sepakat dalam masalah ini, yaitu haram yang zatnya adalah haram untuk dikonsumsi. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis yang kedua adalah harta atau barang yang haram dari sisi perolehannya, itu pendapatannya, penghasilannya, yaitu barang-barang yang aslinya dia adalah barang yang suci, tidak najis, ya. Maka barang tersebut yang zatnya adalah suci, namun cara mendapatkannya adalah haram. Seperti contohnya, ya, orang yang mendapatkan uang, ya, dari menjual dirinya, atau contohnya orang yang menjual khamr atau barang-barang yang terlarang, ya, barang-barang yang haram untuk dikonsumsi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil jual belinya. Nih, seperti ini, ya. Haram dia. Haram untuk perolehannya, demikian. Yang zatnya adalah suci, uang didapatkan. Begitu juga contohnya adalah orang-orang yang berpenghasilan dengan ribawi, ya. Begitu juga orang-orang yang, ya, berpenghasilan dengan cara-cara yang haram, ya. Seperti, ya, para artis-artis yang menjual mungkin, ya, kedustaan, peran-peran dusta, demikian, ya. Para penyanyi, ya, seperti itu. Dan termasuk adalah apa yang ditanyakan ini, ya. Termasuk apa yang ditanyakan ini. Kenapa? Karena dia, ya, mendapatkan penghasilan, uangnya suci, namun dengan cara yang haram, ya, yaitu dia berpenampilan seperti wanita, padahal dia laki-laki. Demikian. Nah, cara ini adalah cara yang haram untuk mendapatkan uang, seperti itu, mendapatkan penghasilan. Baik, untuk jenis keharaman yang kedua ini, para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mereka mengatakan bahwasanya haram
sebagaimana pendapatannya haram, maka ya, ketika dipindah tangankan, ketika dialihkan kepemilikannya pun haram bagi orang yang menerimanya. Secara mutlak. Pendapat yang kedua, ya, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah halal. Ya. Ini adalah halal. Yaitu halal karena bukan dia mengusahakan. Karena dia bukan yang mengusahakan, orang lain demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, manakah pendapat yang kuat di antara dua pendapat ini? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, saya condong pendapat yang kuat adalah pendapat dengan cara merinci masalah. Hukum asal perpindahan barang-barang atau harta-harta yang diperoleh dengan cara yang haram, yang zatnya ini adalah suci, halal, ya, seperti uang tadi yang diperoleh dengan cara menjual diri, ya, kemudian menjual, ya, barang-barang yang haram untuk dikonsumsi, ya, atau dengan mendapatkan harta dengan cara yang haram pula, harta tersebut atau benda tersebut atau uang tersebut ini adalah suci, halal dia, hanya saja perolehannya saja yang haram. Maka dengan cara merinci, hukum asal dari barang tersebut adalah suci. Ini dia, ini yang pertama ingin saya sampaikan. Nah, apabila berpindah kepemilikannya kepada orang lain, dengan cara yang halal, seperti contohnya pelaku riba, orang melakukan riba, dia memindahkan uangnya ini contohnya ke orang lain. Siapa contohnya orang lain tersebut? Orang yang diinfakkan kepada dia. Begitu juga orang yang mendapatkan bantuannya. Ya. Begitu juga kepada anak dan istri yang anak dan istrinya ini tidak melakukan riba tersebut. Tapi ingat ya, uang yang walaupun dia suci, yang cara mendapatkan uang tersebut dengan cara yang haram, sesungguhnya uang tersebut adalah haram bagi dirinya. Haram bagi dirinya. Karena dia pelakunya, haram bagi dirinya. Ini sepakat para ulama, haram bagi dirinya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja bila dipindah tangankan, dialihkan kepemilikannya kepada anak dan istri yang tidak mengusahakannya, yang mereka ini mendapatkan hal tersebut dari jalur nafkah. Begitu juga kepada orang lain diinfakkan dari jalur infak, disedekahkan dengan jalur sedekah, dihibahkan dengan jalur pemberian hibah, demikian. Atau contohnya dia jual belikan, berpindah kepemilikan dengan cara jual beli, demikian. Apakah ini menjadi haram pula bagi orang yang menerima hartanya yang dihasilkan dengan cara yang haram olehnya? Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kuat di sini adalah dia halal bagi yang menerimanya, halal bagi yang menerimanya. Ini rincian yang pertama ya, halal. Ya, halal dia. Apa dalilnya? Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa dalil yang tidak akan saya sebutkan semua, ya, tapi kita sebutkan beberapa dalil saja. Pertama adalah dalil di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menerima hadiah kambing yang telah dimasak dari seorang wanita Yahudi yang ternyata ada racunnya. Namun Rasulullah SAW tidak mengetahuinya dan Allah tidak memberitahu kepada beliau. Yang dengan hal ini berikutnya Rasulullah mengalami sakit yang dengan sakit itu menghantarkan beliau kepada peristirahatan beliau. Demikian di dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerimanya tanpa bertanya. Ya, tanpa bertanya. Padahal diketahui bahwasanya wanita atau diketahui orang-orang Yahudi tersebut, kebiasaan mereka adalah tidak memperdulikan halal dan haram mereka ini. Mereka ini melakukan riba,
melakukan riba. Begitu juga mereka ini menjual khamr dan babi, demikian. Dan mereka juga melakukan hal-hal yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian. Tapi Rasulullah SAW tidak mempertanyakan dari mana asal pemberian tersebut, kambing yang sudah disembelih tersebut, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi dalil bahwasanya perpindahan dari orang Yahudi kepada Rasulullah dengan jalur hibah, pemberian, maka ini adalah halal. Begitu juga Nabi SAW ini pernah berjual beli dengan orang Yahudi juga. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, karena Nabi SAW ishtara min Yahudiyin ta'aman warahanahu dir'ahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam atau kama qala radhiyallahu anha, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara pembayaran tertunda dan beliau menggadaikan baju besi beliau. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah tidak bertanya ini makanan dari mana didapatkan. Menunjukkan bahwasanya perpindahan kepemilikan dari orang Yahudi yang mereka ini berinteraksi dalam muamalah harta ini kebanyakannya dalam perkara-perkara yang haram. Seperti contohnya adalah ya tadi riba, menjual ya barang-barang yang haram, khamar, babi dan seterusnya. Demikian. Nah, ini Rasulullah menerimanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tanpa mempertanyakan. Ini menunjukkan perpindahan seperti ini halal bagi Rasulullah. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau salah Muslim juga. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, nah kita akan ambil asar ya. Yaitu asar yang disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala, kalau tidak salah asar ini disebutkan oleh Imam Tabrani kalau tidak salah. Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala beliau menjadi khalifah di masa beliau memiliki para karyawan-karyawan atau para pegawai-pegawai yang mereka ini bekerja di departemen ya perpajakan, yaitu pajak jizyah yang diberlakukan kepada orang-orang kafir. Bilal radhiyallahu an itu pernah melihat bahwasanya para pegawai Umar ini radhiyallahu an itu mengambil pembayaran jizyah upeti dari orang-orang kafir ahlul kitab itu berupa khamr dan babi. Lalu hal ini dilaporkan oleh Bilal kepada Umar radhiyallahu an. Maka Umar radhiyallahu an segera mengatakan kepada mereka dengan mengatakan, ya, walluhum bai'aha wa khudu antum asmanaha. Biarkan mereka yang menjual belikan barang-barang tersebut. Mengapa? Karena barang-barang ini haram untuk dikonsumsi. Zatnya haram dikonsumsi. Dipindah tangankan pun kepada orang-orang Islam, kaum muslimin lewat jizyah. Ini tidak akan merubah hukumnya. Umar memerintahkan pegawainya untuk mengatakan, biarkan mereka yang menjualnya. Dan kalian ambil hasil jual belinya. Demikian. Hasil jual beli dari babi dan khamr ini adalah haram. Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah ya mengharamkan hasil jual belinya. Demikian. Haram, tapi Umar mengatakan wa khudhu antum asmanahu. Kalian ambil itu ya hasil jual belinya. Mengapa? Karena perpindahan dari orang kafir, perpindahan ya dari orang kafir kepada orang Islam, walaupun cara perolehannya haram, menjual barang-barang yang haram, ya ini haram tentunya, tapi bagi orang yang melakukannya dipindah tangankan, dialihkan kepemilikannya kepada apa? Kepada orang Islam lewat jalur jizyah. Ini menunjukkan kehalalannya, kebolehannya. Oleh karenanya para ulama
mereka membuat satu kaedah dalam masalah ini, ya, karena diambil dari dalil-dalil yang saya sebutkan tadi. Mereka menyebutkan sebuah kaedah, ya. Kaedah ini disebutkan dalam kitab Al-Qawaid Fiqhiyah, ya, bahwasanya tabadulu asbabil milki katabadulil a'yani. Itu diantara bunyi, walaupun ada ungkapan yang lain, tapi ini seperti ini ungkapannya. Yaitu pergantian, perubahan sebab-sebab kepemilikan dengan cara yang halal tentunya. Ini seperti merubah, ya, bendanya. Ini akan merubah hukumnya demikian. Seperti itu para muslim. Kepada hukum asalnya. Oleh karenanya, pendapat yang kuat, perpindahan kepemilikan satu benda barang yang suci, halal, namun diusahakan dengan cara yang haram, yang ini haram bagi orang yang mengusahakannya, yang melakukannya, ketika dipindah tangankan, dialihkan kepemilikannya kepada orang lain dengan cara yang halal juga, dengan cara yang boleh dan halal, seperti hibah, jual beli, sedekah, infak, dan seterusnya, maka ini menjadi halal bagi orang yang menerimanya. Seperti itu. Ini hukum asalnya berdasarkan dalil dan kaidah yang saya sebutkan tadi. Ini rincian pertama. Rincian kedua adalah apabila didapatkan bahwa orang yang mengalihkan barangnya atau bendanya atau hartanya yang sesungguhnya suci, namun cara perolehannya ini adalah haram, ya, dialihkan kepada orang lain, diketahui oleh orang yang menerima harta tersebut walaupun dengan cara yang halal, dan sesungguhnya halal bagi dia pula, hanya saja dia mengetahui bahwasanya tindakan orang tersebut yang berbuat keharaman ini, dia mengetahui, orang yang menerima tersebut mengetahui bahwasanya ini, tindakan ini hanya untuk melegalkan perbuatan yang haram, atau ini untuk pembenaran, ya, dari tindakan yang haram tersebut, atau ini merupakan bentuk mencari dukungan terhadap perbuatan yang haram tersebut, atau menerima, orang yang menerima tersebut mengetahui dampaknya adalah, ya, dia akan dinyatakan bahwa mendukung tindakan orang yang melakukan tindakan yang haram tersebut, ya. Atau semakin kuatnya tindakan yang haram yang dilakukan oleh orang tersebut, seperti orang yang berjudi, dia membagi sembako, kemudian membangun masjid, memberikan bantuan kepada masjid dan rumah-rumah sekolah, maka diketahui ini hanya untuk melegalkan dan menguatkan. Karena orang tersebut melakukannya untuk mencari dukungan. Maka hal-hal seperti ini, kondisi seperti ini, ya, dampak seperti ini yang ternyata buruk seperti ini, maka ini pun menjadi haram bagi orang yang menerimanya tersebut. Haram baginya. Tindakan menerima itu haram bagi diri. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena tujuannya adalah haram. Didapatkan tujuan itu menjadi haram. Maka dikatakan menerima ini jadi haram. Al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Sarana ini memiliki hukum tujuannya. Demikian. Tujuannya ini jadi pelegalan sebuah yang haram. Maka ini jadi haram pula menerimanya. Walaupun asalnya menjadi hukum asalnya dan boleh. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.